berdasarkan riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhtalafa al-fuqaha fi i'timadil qiyafati ka wahidin min adillati itsbatin nasabi ala qaulaini. Ya. Para ulama fikih, para fuqaha berbeda pendapat di dalam menggunakan metode qiyafah sebagai salah satu dalil mengisbat nasab atas dua pendapat. Ya. Fadhahaba al-jumhuru minal malikiyah wasyafi'iyyati wal hanabilati ila i'timadil qiyafati fi itsbatin nasabi inda tanazu'i wa adami wujudid dalil aqwa minha aw inda ta'arudil adillati al-aqwa minha. Ya. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah memilih untuk menggunakan metode al-qiyafah dalam menentukan ketersambungan nasab ketika terjadi polemik dan tidak adanya dalil yang lebih kuat daripada al-qiyafah, atau ketika terjadi konflik dalil-dalil yang kuat daripadanya. Ya. Wastadallu bima ruwiyah an Aisyah radhiyallahu anhu qalat. Dan mereka mengambil dalil dengan apa yang telah diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masruran tabarraqa asariru wajhihi." Ya. Rasulullah itu datang menemui aku, kata Siti Fatimah, kata Siti Aisyah, dalam keadaan berbunga-bunga, berseri-seri wajahnya. Faqala, kemudian beliau berkata, "Alam tari anna Mu'azzazan nadhara anifan ila Zaid bin Harithah wa Usama ibn Zaid. Faqala, inna hadhihi al-aqdam ba'duha min ba'di." Ya. Lalu Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau tahu, wahai Aisyah, bahwa Mu'azzaz sang qaif, yaitu ahli qiyafah, barusan telah melihat, yakni menentukan dan mengisbat Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid berdasarkan kesamaan kaki keduanya, yaitu keserupaan fisik." Wa fi sunani Abi Dawud annahum kanu fil jahiliyati yaqdihuna fi nasabi Usamah li'annahu kana aswadun syadidus sawad mithral qar wa kana Zaid abyadun mithral qatni. Fasururun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulil qaif iqrarum minhu bijawazil amali bihi fi itsbatin nasab. Gitu ya. Nah, dalam Sunan Abu Dawud, yaitu kitab kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Abu Dawud, menjelaskan bahwa masyarakat jahiliyah mengkritik nasabnya Usamah karena berkulit hitam, sementara bapaknya Zaid itu berkulit putih. Maka bahagianya Nabi Muhammad SAW dengan pernyataan sang ahli qiyafah itu adalah ikrar, persetujuan Nabi akan kebolehan beramal dengan metode al-qiyafah dalam mengisbat atau menentukan nasab. Dan Rasulullah SAW betul-betul mengawasi kepada ketersambungan nasab dan tidak ada sebab-sebab pembatalan nasab-nasabnya. Maka bukan tidak mungkin kecurigaan yang tidak disertai alasan untuk menolaknya sudah cukup untuk membuktikannya. Gitu ya. Nah, kemudian wal i'timadul qiyafati kadalilin li itsbatin nasabi yu'malu bihi 'inda Syafi'iyah wal Hanabila fi itsbatin nasabi waladin fi itsbati nasabi waladiz zaujati awil ammati. Ya. Dan menggunakan metode al-qiyafah sebagai dalil untuk mengisbat nasab itu diamalkan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam mengisbat nasab anaknya istri, anak bawaan istri atau budak perempuan. Kemudian metode al-qiyafah itu terbagi menjadi dua, ya. Satu, qiyafatul bashar, yaitu melihat ciri-ciri fisik, dan qiyafatul athar, menganalisa keserupaan sifat, watak, dan karakter. Adakah keserupaan fisik dan sifat, watak, serta karakter seorang dengan seorang yang diklaim sebagai leluhurnya? Itu teman-teman. Nah, kira-kira
sekarang ini ya, kita tidak mungkin bisa ya melakukan qiyafatul basar. Kenapa? Karena jaraknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan orang yang mengaku sebagai zuriyahnya itu jauh, gitu loh. Nah, sehingga apa yang bisa kita gunakan dalam metode al-qiyafah dalam dunia modern saat ini, yaitu qiyafatul athar, ya, menganalisa keserupaan sifat, watak, dan karakter. Sama nggak kira-kira? Jauh. Itu teman-teman. Kebalikan. Tanya Gus kalau udah. Ya, monggo. Jadi tadi disebutkan nama Usamah itu putra dari Zaid ya. Ya, Usama bin Zaid. Putra dari Harisah. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bergembira karena dengan metode ciri-ciri fisik ahli qiyafah tadi melihat ada ciri fisik yang sama walaupun warna kulitnya agak sedikit berbeda, satu terang satu agak gelap, tapi ciri kakinya nih dimiliki kesamaan antara anak dan ayah ya. Nah, kemudian ada satu metode lagi yaitu metode yang bukan fisik. Tadi disebutkan karakter, watak, dan sifat. Ya, itu qiyafatul athar. Betul. Nah, karena ini jarak juga makin jauh, bisa nggak tes DNA itu walaupun bukan sebagai satu-satunya alat, tapi digunakan dalam metode, karena kan saya juga belajar nih 1 bulan penuh itu khusus tentang DNA, gen dan alel. Saya melihat Allah Maha Kuasa dalam penciptaan manusia, sidik jari kembar identik pun beda. Nah, tetapi khusus mengenai DNA ini, garis keturunannya Allah menciptakan sudah suatu garis yang jelas sekali. Makanya Islam nggak main-main itu ketika pernikahan bukanlah urusan semata-mata hawa nafsu, tetapi anak punya hak yang utama adalah siapa bapaknya, kemudian hak yang kedua hak waris, keilmuan dan harta. Tapi yang pertama nasab, haknya seorang anak adalah nasab terhadap bapaknya harus jelas, gitu ya Gus. Boleh ditarik ke arah DNA Gus, standby. Ya, artinya begini, saya di dalam menulis 13 poin memahami polemik nasab itu saya pada bagian yang terakhir ya, itu saya menulis korelasi antara metode al-qiyafah dengan metode tes DNA, gitu loh ya. Nah, korelasinya di mana? Sama-sama meneliti ada keserupaan antara kedua orang yang sedang berpolemik ketersambungan hubungan biologisnya. Adapun al-qiyafah itu melihat ciri fisik, ya. Nah, sementara DNA itu lebih jauh ke dalam, yaitu melihat partikel-partikel kemiripan partikel-partikel DNA yang ada dalam tubuh seseorang, gitu loh. Artinya saya di sini mau mengatakan, ya, memungkinkan bahwasanya metode al-qiyafah yang memang sudah ada sejak zaman Nabi, yaitu metode tradisional, itu bertransformasi menjadi metode tes DNA karena sudah modern, gitu loh. Itu Bang Acong. Siap. Karena apa? Karena ada korelasinya. Dan itu terkonfirmasi ya di dalam apa namanya? Kitab Rosail ya kalau nggak salah ya. Sebentar ya. Itu terkonfirmasi itu. Kitab Muqaddimat itu. Bahwasanya metode al-qiyafah, metode DNA itu bisa untuk menentukan nasab yang jauh. Nah, ini pada halaman 179, annal basmatal wirathiyah tu'addu minal qara'inil qawiyyati ad-dallati ala idharil haqiqati 'indal istibah. Bahwasanya metode tes DNA itu termasuk daripada bagian data-data pendukung yang kuat yang menunjukkan atas
tampaknya kebenaran ketika terjadi kerancuan. Sawaun bitahdidil ansab. Begitu juga di dalam meluruskan sebuah nasab. Gitu ya. Kemudian anna nata'ij sulalatil jainiyati au ma yusamma bitahawuril jaini hatta law kanat li sulalatin ba'idatin. Itu sudah jelas tuh. Bahwasanya ya inti daripada garis keserupaan genetik atau yang disebut dengan mutasi genetik itu bisa mendeteksi walaupun ketersambungan nasab itu jauh, gitu loh. Ini dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Gitu. Artinya, para ulama ahli nasab pun telah menggunakan metode DNA ini sebagai data pendukung, gitu loh. Di dalam mengisbat sebuah nasab yang sedang berpolemik, gitu loh ya. Gitu. Siap. Jadi yang saya pelajari ya, ngapunten Gus Hasan. Ya, ya. Sebulan lebih itu saya belajar itu berat. Saya tanya kawan-kawan saya yang dokter ya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan yang dokter juga ini alhamdulillah ya, ibadahnya, keilmuan Islamnya, jadi gak nyambung gitu loh. Nah, mereka ini teman-temanku cerita, jadi Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia atau kebetulan, nggak ada katanya. Betul. Jadi DNA ini sebagai blueprint. Kalau hanya lihat fisik luarnya, kita manusia sama secara umum, punya kepala, dua lengan, badan, dua kaki dan seterusnya. Yang membedakan cuma sepasang laki-laki atau perempuan. Nah, tetapi di dalam blueprint ini, nah itu tadi yang saya bilang, dua orang kembar identik pun tidak sama. Karena di dalam blueprint ini punya garis dari ayahnya. Kromosom laki-laki itu kan XY, kalau perempuan XX. Nah, Y ini makanya disebut dengan kata lain tes Y-DNA, artinya harus dari garis laki-laki. Itu sebabnya Islam juga patokannya adalah dari garis ayah kan. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tes DNA. Nah, teman saya itu juga pernah tuh ikut kursus itu tentang tes DNA, kaitannya dalam diminta lah sama Polri untuk menjadi tenaga ahli, tapi dia minta izin dulu untuk memperdalam selama 6 bulan di Amerika. Jadi pada intinya dia sendiri bilang, nah ini yang ilmu saya dapat ternyata sama ketika saya nonton YouTube di tempat lain. Tes DNA tidak bisa mengisbat nasab seseorang, tetapi bisa membatalkan. Simple dan singkat aja, kalau kromosomnya Nabi Muhammad SAW keturunannya itu J1 dengan mutasi genetik yang tidak jauh berbeda, hanya kode nomor, tidak mungkin dari J1 lompat menjadi G. Dengan kata lain, kalau haplogrupnya bukan J1, batal nasabnya. Begitu keterangan temanku yang dokter Gus. Standby. Betul. Oke, Pribumi silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak aja Gus. Kalau nyimak aku berarti harus beli tiket sampean. Udah beli tiket belum? Aku mau nyuri ilmunya aja. Ilmu kok dicuri? Beli belum ada itu, beli belum gajian Gus. Mendengarkan. Oh, siap. Jangan dikomersilkan ilmu itu. Oke, siap. Nasab pencuri itu Gus. Iya. Jangan, aku jangan dicap jadi pencuri toh. Baik. Ya, oke. Bani Arsadi gimana? Ya, ini ada yang mau saya tanyakan lagi nih Gus, tapi oke. Out of topic sih sebenarnya. Tidak terkait dengan nasab bawi ya, tapi ya taruhlah nasab dekat Gus, antara ayah dan anak.
terkait al-basmul wirasiyah itu tes DNA atau mungkin tes DNA. Jika dikatakan bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasab antara ayah dan anak gitu loh. Nah, bagaimana dengan kasus sohibul firosh, Gus? Dalam fikih. Kalau ya sohibul firosh itu kan berarti nasabnya itu tetap kepada ayah, walaupun ayah bukan ayah biologisnya ya Gus ya, tapi tapi tetap mendapatkan hak nasab ya Gus. Nah, apakah al-basmul wirasiyah yang di dalam kaidah ilmu nasab itu juga bisa membatalkan nasab sahibul Sekarang firas begini. itu, Gus? Sekarang begini, coba. Ya. Sahibul firas ini perlu dijelaskan dulu. Maksudnya sahibul firas ini bagaimana? Apakah orang yang menikahi perempuan yang sudah hamil? Bukan. Taruhlah ini Gus, istrinya berselingkuh. Istrinya berselingkuh, kemudian lahirlah anak. Berselingkuh dalam dalam satu hubungan rumah tangga ya Gus ya. Dan tidak ada perceraian di situ. Jadi setelah mungkin ketika anak itu lahir, karena ada beberapa kejanggalan, mungkin karena wajahnya nggak mirip sama bapaknya ya, mungkin bapaknya mempermasalahkan itu, lalu kemudian terjadilah tes DNA misalnya. Nah setelah dites DNA ternyata ya DNA-nya nggak match gitu loh. Nah terus apakah hal tersebut bisa membatalkan nasab antara ayah dan anak ini? Ya jelas dong. Apalagi itu kan anak zina itu. Iya. Itu kalau seumpamanya istrinya tidak mengakui perbuatannya, maka selamanya itu akan ditanggung oleh istrinya itu. Bagaimana kalau misalnya dan istrinya juga selingkuhannya? Kenapa? Bagaimana kalau misalnya istrinya meninggal? Ya selingkuhannya yang akan bertanggung jawab. Oke. Tuh. Begitu teman-teman. Makanya kan di dalam di dalam keputusan Bahsul Masail NU ya, keputusan Bahsul Masail NU pada tahun 2006 itu di Boyolali itu kan jelas. Tes DNA itu belum tentu bisa menentukan ilhak nasab seorang. Tetapi tes DNA itu bisa membatalkan ilhak nasab seorang. Kenapa kok dikatakan belum tentu bisa menentukan ilhak nasab seorang? Karena begini, karena orang itu boleh jadi punya hubungan biologis di luar nikah. Nah, orang yang punya hubungan biologis di luar nikah itu dalam Islam kan nggak diakui ketersambungan nasabnya. Makanya dikatakan harus belum dari tentu bisa. Perkawinan yang sah ya Gus ya, perkawinan sah ya. Betul. Nah, DNA ini kan berbicara tentang hubungan biologis toh. Nah, sementara dalam Islam itu ya, ketersambungan nasab itu berdasarkan hubungan biologis dan teologis gitu loh. Paham enggak maksudnya? Dua-duanya berarti ya Gus ya. Oh iya. Iya. Oke. Makanya ketika ada hubungan teologis tapi kok biologisnya tidak bersambung, maka tentu batal dong. Oke. Gitu loh. Ini kok turun lagi titik koma ini. Tadi katanya mau naik. Hah? Nge-lag paling. Nge-lag paling. Nge-lag ya. Oke. Dia minta naik 2 kali. Nah, itu ada. Oke. Dia minta naik 2. Ya, silakan titik koma. Dari mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jawa Timur, Bang Ustaz. Dari Jawa Timur. Jawa Timur mana? Jawa Timur Malang. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan? Sebenarnya tidak ada yang mau disampaikan. Hanya saja saya di sini berjuang pada perdamaian, Bang. Dilihat dari tapping saya di bawah, saya itu berusaha
agar polemik ini tidak berlarut karena sudah 2 tahun lebih. Saya kira polemik ini tidak ada penting, tidak ada urgensinya. Gitu. Menurut siapa itu? Loh, kok diturunkan? Turun sendiri apa diturunkan? Mungkin mental sinyal, Gus. Mental sinyal ya? Itu, Gus. Oke. Enggak, jangan sampai kita nanti di framing nurunkan orang, teman-teman. Ya nggak framing pun nggak apa-apa Gus, ngono beda kontak kok, beda kontak dan kita kok. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya begini, kita mau tanya dulu. Mereka mengatakan tidak ada urgensinya kita membahas nasab ini. Alasannya apa? Tuh dan atas itu, Gus. Oke, coba lanjut Bang. Oke. Kenapa saya mengatakan tidak ada urgensi ataupun tidak begitu penting lagi? Karena pembahasan ini sudah berlarut selama 2 tahun. Pertanyaannya, kenapa permasalahan ini sampai berlarut selama 2 tahun? Bahkan kalau ini mau dipercepat, minggu ini selesai. Kalau emang mau ada dari kedua kubu ini mau niat menyelesaikan, selesai. Kalau seperti ini, orang awam menjadi korban. Oke, Korban apa? Bentar, saya narasikan dulu. Oke, orang yang merasa pintar dan alim terkait baca kitab, membahas nasab, oke, mereka asik. Tapi orang awam terusik tuh. Terusiknya gimana, Bang? Kan terusik mereka dengan bahasan ini. Contoh. Ya, terusiknya gimana? Contoh. Mereka sudah berbaik sangka kepada seorang Habib, semisal. Kemudian ada isu nasab habaib terputus, Habib penipu. Nah, itu general itu. Dengan otomatis orang tersebut ya, yang baik-baik saja dengan Habib, menghargai orang dengan baik, kemudian mendengar itu, kedamaian itu terbatalkan tuh. Ragu dia. Karena tidak semua Habib seperti itu. Memang ada oknum-oknum, meskipun banyak yang mengatakan itu banyak. Itu bukan. Nah, sampean mau membicarakan perilaku habaib atau nasabnya? Ini kan berkaitan sebenarnya. Kalau beda, kok berkaitan tuh beda gimana sih? Oke, memang beda. Ini kan seolah-olah dikaitkan ke sana nantinya. Yang mengaitkan siapa? Orang awam. Lah ya makanya sampean harus menjelaskan itu kepada orang awam. Nah, gini Bang. Kok kajian harus dihentikan gimana sampean ini? Begini, saya ini bukan siapa-siapa. Ya sama. Saya bukan kiai, saya bukan ya siapa. sama. Lantas sama. Kredibilitas apa yang sekiranya orang awam mendengarkan saya? Saya orang awam. Oh, jadi kalau orang merasa awam tidak punya kewajiban untuk menjelaskan gitu. Lah. Orang awam yang lain mengatakan lo sama-sama awam mau menjelaskan ke saya, kan seperti itu. Kecuali orang Ya yang tergantung cara sampean menjelaskannya. Gimana sih? Seperti ini. Kecuali orang, apalagi di pedesaan ya. Orang yang didengarkan itu ustadz, guru, gus, yai itu. Kalau orang sama awam ngomong apa nih kira? Itu. Oh, jadi di Malang itu nggak ada kiainya ya? Di Malang banyak, tapi kebanyakan di sini orang awamnya itu kan sudah hidupnya Enggak di Malang itu nggak ada kiai ya? Banyak. Ya kalau banyak kenapa sampean bingung? Lah, bingungnya gimana? Hidupnya kita itu sekarang 50% lebih di sosial media. Buka apa itu masalah nasab? Ya justru karena itu kita memberikan pencerahan di sini, Bang. Kalau memang mereka itu 90% hidupnya di dunia medsos gitu loh. Lah, kok ya malah itu. suruh hentikan? Lah, bukan Gimana ngomong- sih?
bukan mau menghentikan, mau apa ya? Bagaimana kesadaran kita sekiranya kalau memang mau diselesaikan masalah nasab ini, tidak usah di media sosial, buatlah forum di Basul Masail semisal, ataupun Ya sampean bilang sama orang NU. orang NU tidak akan menanggapi, Bang. Ya kalau nggak mau menanggapi, kenapa Anda menyebut-nyebut nama NU sebagai Basul Masail? Basul Masail kan punya NU itu. Gimana sih? Ya gini. Kita ini sebagai warga apa? NU Muhammadiyah. Warga Indonesia. Lah, Warga Indonesia. mau jawab. Kita NU apa Muhammadiyah apa Wahabi kita? Kita warga Indonesia. Indonesia, Bang. Saya nanya. Warga Indonesia. Tuh lihat Enggak, itunya Bang. Pribumi Nusantara, Bang titik koma, Pertanyaan Bang titik koma. saya, Bang titik koma. Muhammadiyah NU atau Wahabi kita, bukan Bang warga Indonesia titik koma. pasti. Kok lari Wahabi segala itu apa sih? Lah, biar Kami jelas. tidak ada membicarakan Wahabi ataupun Muhammadiyah ataupun itu NU. Kami warga negara Indonesia ya yang menuntut mereka itu yang membelok-belokkan sejarah. Bang, Kalau titik Bapak koma. mau narasi yang lurus. Kalau Bapak mau menyuruh kami berhenti, nggak akan berhenti. Nyampe titik darah penghabisan, nggak akan berhenti. Nah, itu Anda, contohnya Anda itu bertuhan pada ego. Oh ya enggak toh, sampean yang bertuhan kepada ego, Pak. Anda tadi itu mau mensekat dengan Bukan. mengatakan Anda itu NU, Muhammadiyah atau Wahabi, itu sudah mau mensekat Nah, Anda itu. bahas nasab Padahal ini, pembahasan yang nasab justru ini tidak membawa organisasi. Iya kan justru menyekat, ada sekat baru. Percaya Sekat nasab baru atau tidak? apa? Sekat apa, Bang? Loh, Bang titik koma, sekat apa? ini lumayan. ya Allah. Biar semangat, Ya Gus. Allah. Tendensi ya pertanyaannya Rasulullah. apa? Kan iya, Tanya Anda NU Muhammadiyah apa? Oke, saya udah mau bahas itu. Ini kan kajian nasab ini ada yang percaya, ada dan tidak. Ini kan sekat. Bukan sekat. Coba. ya? Sekat apa? Lah, coba bagaimana sikap dan komentar di bawah ketika saya coba mendukung kalau- Bahlawi, ternyata banyak Itu yang bukan saya barusan. itu bukan sekat, saudara. Anda belajar bahasa Indonesia yang baik dong. Itu bukan Apa sekat itu. Apa namanya? Loh, Ini upaya antara mencerdaskan percaya dengan tidak percaya itu namanya perbedaan pendapat. Kalau sekat oke. itu kelompok. Perbedaan itu kan seperti itu Wah, perbedaan. lah cari apa lah salah apa petawi sama bu toron-toron. Tak ada manfaat Bentar, coba tapi akhir ya. Nah, sampai Apa manfaatnya itu? Membedakan Nggak sekat, ngomong, membedakan dia itu- sekat dengan perbedaan pendapat aja nggak bisa. Enggak, saya tersinggung loh, Gus. Udah ngawur. Lah iya. Semua. Itu dia naik model nekat itu Gus. Dia tanpa ada membawa narasi yang berarti benar. dia dari Enggak, Ini perlu saya tegaskan ya di sini, sebenarnya saya perlu tegaskan, Gus. Saya perlu tegaskan. Ini Ya. tidak ada membawa-bawa nama organisasi. Mungkin Nggak kawan-kawan ada. di sini, rata-rata dari NU. Saya pribadi dari Muhammadiyah. Jujur saja saya pribadi dari Muhammadiyah. Jadi di sini tidak ada sekat organisasi, tidak ada sekat kelompok. Kita di sini ya sama-sama menyuarakan kebenaran. Jadi nggak ada Kami di sini sekat. datang dengan hati nurani masing-masing tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang meminta. Hati nurani Ya. bangsa kami tergugah kalau itu apa mau dibengkok-bengkokkan sejarah kami. Kami bangkit sendiri tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang meminta. Hati nurani pribumi bangkit. Jadi kami di sini sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia, bukan organisasi A, organisasi B, bukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek gabung poro yai poro Ye. Gus, derek ngaos. Iya, jadi seakan-akan dia itu mau mengkotak-kotakkan kita itu. Iya Gus, Ya kan? makanya. Iya, tadi dia mau pimpin dari Komal sebelah, saya ngikuti itu. Saya hafal Iya, betul. sudah ketahuan. Orang kalau narasinya di sini ngomong netral, ingin meluruskan itu sudah jelas. Kalau bagi saya, kapasitas berpikiran ya nyampe, udah dibiarin aja. Nggak Lanjut, nyampe. Gus. Makanya tak dengerin dulu nih apa gitu. Iya, dilalah mau ke Pentalu.
Yang paling kata lain. kita takutkan itu ketika dibawa ke narasi sejarah, ke narasi pembelokan sejarah itu, pembelokan sejarah bangsa, pembelokan sejarah Jatman, NU itu. Nah, Iya. beruntung yang Muhammadiyah itu tidak ikut dibelokkan ya. Tuh, Alhamdulillah, sudah. alhamdulillah. Sudah loh. Nah, Yang mana Gus? itu Husain Ba'agil bicara itu bahwasanya sebelum adanya Muhammadiyah dan NU, Robito Alawiyah berdiri dulu. Wow, Kemudian kena itu. Robito Alawiyah itu ya mengumpulkan para kiai untuk mendirikan Muhammadiyah. Coba cari itu gitu ya. Fatal banget itu ya, fatal banget itu. Makanya kenapa sekarang itu tidak ada sekat lagi orang Muhammadiyah, orang NU, bahkan orang Wahabi Al-Irsyad, orang Salafi Al-Irsyad, itu semuanya ikut bicara. Karena apa? Karena sejarah mereka juga dibelokkan gitu loh. Bahkan sekarang ini orang-orang Nasrani pun oten-oten itu ikut berbicara. Kenapa? Karena sejarah bangsa dibelokkan gitu loh. Untung sejarah agama mereka nggak dibelokkan ya Gus. Nah, iya. Mereka sudah saking paniknya atau gimana itu Gus, menurut pendapat jenengan? Iya, saking paniknya sudah nggak ketemu arah, mau ke NU, orang NU-nya udah ya, mohon maaf ya, kalau kita mau bicara secara sederhana nih ya, lapisan bawah NU itu sudah memutuskan mata rantai itu. Ayo coba nih, buktikan ya omongan saya. Berapa banyak tokoh-tokoh NU di atas sana itu yang mau meredam polemik ini? Udah banyak. Bisa nggak? Nggak bisa. Contoh, Nggak akan bisa. contoh Kalau ini udah nggak bisa lagi nih. Masalahnya nggak bisa. pribumi Mau. bersuara dari Iya. lapisan itu elemen udah bersuara semua, nggak bisa. Ya, Udah mohon nggak bisa. maaf. Ya mohon maaf ya, bukan merendahkan kredibilitas siapapun. Sejelas Rois Am saja itu dihantam habis sama teman-teman itu. Hanya saya yang nggak pernah bicara tentang masalah struktural NU itu. Tapi coba lihat di itu apa namanya, di VT di TikTok ataupun di YouTube ya, banyak kan yang mengkritik Rois Am itu. Rois Am, terus siapa itu? Kiai yang gendut itu? Ustadz Farozi. Iya. Bagaimana sekarang Kiai Haji Mustamar, bagaimana Gus Muafik sekarang? Keras bertindak. Gitu loh. Wong Gus Ut aja udah bicara dari dulu Gus. Nah iya. Terus mau dikotak-kotakkan lagi itu. Iya. Piye? Masih nanya mana pemalsuan sejarah. Loh, kok masih nanya mana pemalsuan sejarah? Itu Habib itu Gus, kalau kayak gitu tuh. Ya iya, Saya herannya masih gini, Gus. nanya. Gus, saya herannya Ya. gini, ketika ada yang menyampaikan pemalsuan sejarah, mereka kok bilangnya tabayun ke sana lah, kok ini. Karena gini. Ya mungkin gini, mungkin mereka itu baru beli HP Android, ya kan, baru download TikTok, baru download YouTube, jadi belum tahu gitu loh. Itu kan ngawur. Iya, iya Gus Hasan. Nih, Jadi kalau menurut saya, Izin nanti saya satu putaran ya. Monggo, monggo, Siap, monggo. Bang, siap, Bang Acong. Monggo, Bang. iya, iya Gus Hasan. Ya. Teman-teman yang di bawah ya. Mengikuti satu Komal tadi agak lama ngikutinya, kemungkinan 2 jam Komal Ya. ya. Jadi kebetulan saya juga menekuni apa ya Gus ya, bahasa kemudian psikologi berkata-kata, kemudian copywriting dan lain-lain, juga branding dan lain-lain. Jadi ya gini loh kawan-kawan, ini memang masalahnya tidak sesederhana itu. Orang yang kita hadapi itu orang yang luar biasa. Mereka mempunyai
bahasa apa ya bahasanya, licik ya, licik atau cerdik atau apa ya istilahnya. Yang nggak licik lah. Luar Mana biasa. ada cerdik. Iya, luar biasa karena dia bisa memutarbalikkan perkataan tanpa memperhitungkan resiko dari ucapannya. Itu saya bisa meyakinkan begitu karena tadi saya mengikuti sebuah perdebatan yang sangat konyol. Saya ngikuti dan alhamdulillah saya rekam. Alhamdulillah kenapa kok saya rekam itu. Jadi tadi perdebatannya luar biasa dan ini loh, orang itu bisa berkata-kata los tanpa beban, kemudian muter lagi, balik lagi, muter balik lagi. Astagfirullahaladzim, ini orang keturunan siapa kok bisa begitu, setega itu, secerdas itu memutarbalikkan fakta lah. Ini adalah yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau orang semacam ini dituntut pertanggungjawaban, wah, hanya kecerdasan hati, kemudian iman, kemudian ya kecerdasan berpikir, itu yang harus kita lebih tekankan lagi, kawan-kawan. Coba saya kebetulan mengikuti debat tadi sekitar 2 jam lebih. Itulah ini warning untuk kita semua. Jadi bagaimana seseorang itu memframing kemudian balik lagi dalam sebuah misalnya pembicaraan beberapa menit itu bisa membalik-balikkan pikiran orang. Jadi kalau orang nggak mengikuti sejak awal itu bisa tergelincir, bisa menganggap bagaimana saatnya dia kemudian menurunkan orang, memframing, oh dia turun sendiri, balik-balik sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya itulah ini kita kasih kesempatan Ustadz kepada Bang Acong. Ya. Ayo Bang Acong. Ya oke, satu putaran singkat ya. Ini bukan maksud menggurui ya teman-teman yang di bawah. Karena kan sering tuh ngapain sih ngurusin nasabnya orang. Terus udahlah hentikan saja, polemik ini tidak bawa manfaat. Begini teman-teman ya, kalau berdasarkan dalil seperti dari Gus Hasan tadi ya, ada fatwa dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kita ini diminta untuk menjaga kemurnian Nabi Muhammad agar jangan orang mengaku-ngaku seenak udele dewe ya. Terus kemudian yang kedua dari Imam Suyuti, kalau orang mengaku-ngaku itu minta bukti supaya tervalidasi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin. Walaupun fakta ada yang tidak beriman, orang-orang di luar Islam kepada beliau SAW. Kalau orang mengaku cucu atau anak dari Bung Karno, bukan urusan kita, itu urusannya Ibu Megawati Soekarno Putri dengan keluarga besarnya. Tapi kalau mengaku kami dalam tubuh kami mengalir darah Nabi, tunggu dulu. Itu bukan Nabi lu doang, Nabi kita semua umat Islam, bahkan seluruh dunia ya. Nah kemudian jangan dilanjut-lanjutkan. Tidak, selama kalian masih mengaku tanpa bukti, ya kita akan terus sampai ini berhenti sendiri oleh hukuman sosial. Tidak perlulah kita nanti berharap pemerintah turun tangan, MUI turun tangan. Tugas kita semua menyadarkan para muhibin, jangan dibenci. Mereka itu sedang kesirep, sedang terhipnotis. Mereka itu saudara-saudara kita yang dipergunakan menjadi alat untuk saling tawuran antar kita. Kan gak lucu ini. Nah kemudian tadi bagus itu Gus Hasan, Anda siapa titik koma ya, mau bicara tentang nasab atau perilaku. Beda ini, dua hal yang berbeda. Kemudian saya kira ya, pengamatan saya berdiskusi ataupun
berdebat di Komal-Komal Nasab, para muhibin ini seperti memakai kacamata kuda. Kita jangan memakai kacamata kuda, teman-teman. Cerita yang baik itu selalu harus dua sisi. Good story always from both side. Jadi kita dengarkan apa kata klan Ba'alawi dan pembela klan Ba'alawi. Kita dengarkan orang-orang yang punya keahlian dan berpendapat bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Di situ peran kita diajarkan oleh Islam. Kalau ada informasi, check and recheck. Lalu analisa. Setelah analisa baru kita mengambil keputusan. Tadinya juga saya ditegur itu, Unggul, lu kan kristolog, ngapain bicara nasab? Serahkan saja kepada ahlinya. Betul, saya bukan ahli nasab, tetapi kan saya punya pandangan berdasarkan mengumpulkan semua informasi dari Gus Wafi, Gus Rumel, Robito, dari Kiai Haji Imad, dari Profesor Menachem Ali, dari Tengku Muda Kori, dari Gus Hasan. Nah, dari situ saya melihat ternyata nilai akademis adanya di pihak yang minta bukti dan validasi. Islam itu bukan agama imani saja. Betul, kita memiliki iman, faith, tetapi Islam juga mengajarkan bertebaran ayat-ayat dalam Al-Quran. Apakah engkau tidak memikirkannya untuk kaum yang berfikir? Kalau kita, teman-teman, meragukan apakah Allah ada, apakah Muhammad SAW khataman nabiyyin, apakah Al-Quran benar-benar firman Allah, oh itu kafir, jelas kafir. Tetapi ini yang sering diplesetkan oleh ustadz-ustadz kondang. Mereka membalutnya dengan zuriat Nabi, tetapi untuk membela Ba'alawi. Jadi pisahkan. Sungguh jahat kalau orang yang meminta bukti dan validasi dianggap pembenci Nabi. Bohong, bohong. Tidak ada satu orang Islam dimanapun, sekalipun yang mualaf, membenci Nabi Muhammad SAW, membenci zuriatnya, ya. Jadi bedakan, zuriat sudah pasti kita sayangi, kita hormati, kita cintai, kita doakan dalam tiap sholat kita, ya. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kita doakan. Nah, tetapi kita tidak sedang meragukan zuriat Nabi. Kita meragukan, dan kalau saya mah udah aku yakin bahwasanya Ba'alawi bukan zuriat Nabi. Saya kira gitu tambahannya, teman-teman, ya. Jangan pernah berhenti, jangan diam. Kejahatan itu terjadi karena banyaknya orang diam yang tidak bersuara. Makanya saya senang kita punya Gus Hasan dan teman-teman yang lainnya. Saya banyak menimba ilmu. Thank you Gus, standby. Baik, baik, terima kasih. Baik teman-teman, ada lagi? Ini luar biasa ini, Ustadz Acong ini luar biasa nih. Sangat luar biasa sekali.